Oke, kembali lagi kita ke kabar-kabar Rohingya. Kabar terbaru yang selalu ditunggu, dan kabar ini adalah kabar yang bikin masyarakat Indonesia semakin geram. Kabar yang membuat Indonesia jadi tambah emosi. Nah, kabar kali ini yaitu tentang UNHCR ini terlalu memaksakan. Jadi dengan berbagai cara UNHCR ini terus memaksakan agar masyarakat itu tetap mau dan menerima Rohingya, khususnya di Aceh. Hingga apa yang dilakukan? Saat ini UNHCR malah mengatakan yang hal-hal yang nyeleneh. Jadi ini bukannya menarik simpati masyarakat, malah membuat masyarakat jadi tambah geram. Itu trik bodoh yang dilakukan oleh UNHCR akhir-akhir ini. Jadi UNHCR ini mengungkit masa lalu Aceh, yaitu konflik Aceh dahulu, itu diungkit lagi sama UNHCR. Dan UNHCR ini mengatakan bahwa peran UNHCR waktu konflik Aceh hingga Aceh itu 8.000 sampai 9.000 orang mengungsi di Malaysia, itu tidak lepas dari peran UNHCR. Itu yang dikatakan oleh salah satu anggota UNHCR yang ada di Aceh. Kemarin ada juga yang mengungkit tentang tsunami Aceh. Katanya harus balas budi. Dan ini tujuannya sama, untuk mempengaruhi rakyat Aceh agar mau berbalas budi, karena waktu itu diurusi, waktu konflik diuruslah sama UNHCR. Ada peran UNHCR di situ, sehingga sekarang UNHCR ini meminta balas budi untuk menerima Rohingya. Tujuannya ke arah situ. Tapi bukannya membuat masyarakat ini semakin simpati kepada mereka dan UNHCR, malah yang ada masyarakat jadi tambah geram dengan kalian. Ini sudah jelas, berarti kan UNHCR ini terlalu memaksakan kehendak mereka agar masyarakat Indonesia ini tetap menerima mereka dengan berbagai cara, yaitu dengan salah satunya dengan mendoktrin masyarakat Aceh dengan mengatakan adanya peran penting dalam konflik Aceh dulu dan diungkit kembali hingga saat ini. Jadi hati-hati, ini mereka pandai memutar kata untuk memutar balik otak-otak yang kontra dengan Rohingya. Kita harus pintar-pintar untuk menyikapinya, jangan lemah, jangan mudah terpengaruh dengan doktrin-doktrin dari mereka. Sudah jelas ini di sini UNHCR memaksakan. Nah, seperti apa yang diungkapkan dan yang dikatakan oleh UNHCR itu? Ini saya bacakan artikelnya. UNHCR menyebutkan ada 9.000 lebih warga Aceh yang mengungsi ke Malaysia saat daerah itu dilanda konflik antara GAM dengan RI puluhan tahun silam. Gelombang pengungsi ini datang antara tahun 1998 hingga 2003. Hal tersebut disampaikan Muhammad Rafki, Protection Associate UNHCR dalam sebuah diskusi yang digelar Lembaga Aceh Resource dan Development, ARD, di Banda Aceh, Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Izin saya memaparkan sebuah data yang terkait dengan kepengungsian yang hubungannya dengan Aceh. Rekan-rekan pasti tahu apa yang terjadi antara tahun 1998 hingga 2003, data menunjukkan 8.000 hingga 9.000 lebih orang Aceh yang mengungsi ke Malaysia, kata Rafki. Selama periode tersebut, kata Rafki, warga Aceh mencari perlindungan di bawah UNHCR. Maret tahun 2003 menjadi titik balik ketika pemerintah Malaysia berencana untuk memaksa warga Aceh pulang. Dalam situasi ini, tambah dia, UNHCR tampil sebagai pembela utama, aktif dan tegas memastikan hak-hak pengungsi terlindungi. Maret tahun 2003 ketika pemerintah Malaysia berniat melakukan pemaksaan pulang terhadap warga Aceh, yang paling aktif dan tegas melakukan pembelaan adalah UNHCR, katanya. Rafki sengaja membuka kembali data lama itu guna menjawab berbagai gunjingan warga di media sosial terkait kehadiran UNHCR dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh.
Ini mungkin untuk menjawab pertanyaan siapa kami yang sebenarnya, tegas Rafki. Rafki mengatakan, Aceh sempat menemukan panggung internasional melalui kasus penyelamatan Rohingya pada tahun 2016 dan 2017. Nama Aceh kemudian diakui secara global atas peran kemanusiaannya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang mengalami krisis kemanusiaan. Nama Aceh harum di dunia internasional pada kasus penyelamatan Rohingya tahun 2016 dan 2017, sebutnya. Itu dia. Coba bagaimana menurut kalian? Terlalu memaksakan. Terlalu memaksakan UNHCR. Ketika masyarakat sudah tidak mau menerima, jadi mereka itu berupaya sebisa mungkin untuk meyakinkan masyarakat agar bisa menerima kembali. Sampai mengungkit-ungkit masa lalu, konflik Indonesia loh ini. Ini diungkit-ungkit sama UNHCR. Indonesia sudah damai, Aceh sudah damai, jadi jangan kalian ungkit lagi UNHCR. Jangan kalian membuat suasana nanti jadi tambah panas, jadi tambah ricuh. Ya kalau masyarakat sudah tidak bisa menerima, ya sudah kalian pulangkan saja mereka. Dari mana mereka asalnya, kalian bawa pulang. Kalian kan yang bertanggung jawab. Ya kan, kalian yang bertanggung jawab untuk mengurusi masalah imigran, masalah pengungsi. Ketika ada suatu daerah yang kalian datangkan pengungsi itu menolak, ya kalian harus cari daerah lain yang mau ataupun dipulangkan lagi ke negara yang asal mulanya mereka tempati, entah di Myanmar ataupun di Bangladesh. Terus tanggung jawab kalian di mana kalau seperti ini, memaksakan terus sedangkan masyarakat sudah resah? Kerja kalian apa UNHCR? Katanya yang dari Bangladesh ke sini UNHCR nggak terlibat. Terus kalau nggak terlibat, kerja kalian apa di sana? Pengawasan kalian gimana? Terus dengan kalian mengasih jatah uang makan ke mereka itu bagaimana? Kalau di sana misalkan sudah nggak ada orangnya, apa tetap jatah masih bulat nih, masih utuh untuk orang dengan jumlah pertama yang ada di Bangladesh? Jadi itu menguntungkan kalian gitu. Ya kalau memang masyarakat nggak bisa nerima, jangan dipaksakan deh. Pikir ke belakang nanti, resiko dampaknya nanti seperti apa. Jangan kamu ungkit-ungkit konflik Indonesia yang sudah selesai, sudah damai. Nanti kalau panas lagi tanggung jawab nggak UNHCR? Coba. Ini membangkitkan permasalahan lama yang itu sebenarnya kasus-kasus masalah-masalah apa ya yang ngeri lah gitu. Kalau kita kembali lagi ke masa itu tuh ngeri. Udah damai loh, jangan diungkit dan jangan kalian bangkitkan lagi konflik-konflik yang sudah pernah terjadi. Ya kalau kalian memang dulu pernah ngurusin, kalau kalian nggak ikhlas, ya jangan diurusin. Itu tugas kalian. Ya kalau kalian mau dibalas budi, ya jangan mengungkit-ungkit, dan kalian harus mendatangkan mereka baik-baik. Sebelum mereka datang, kalian izin dulu. Nah, ketika mereka sudah sampai ke daerah kita, urus dengan baik, jangan sampai ada di antara mereka yang membuat resah warga lokal. Mungkin orang Aceh akan membalas budi seperti yang dikatakan kalian. Cuma kalau dibilang nggak balas budi, dari mana Aceh nggak balas budi? Selama ini yang ngurusin siapa? Orang Aceh, beri bantuan segala macam, diterima, diurusi dengan baik-baik. Mana nggak balas budinya di mana? Gara-gara orang Aceh sekarang resah, bukan orang Aceh saja, warga negara Indonesia resah, kalian ungkit yang pernah kalian lakukan kepada warga Aceh yang dulu pernah kalian lakukan. Kalau kalian gak ikhlas, jangan kalian ikut-ikut membantu pengungsi. Seharusnya kalau kalian nggak ikhlas membantu pengungsi, ya jangan
bantu kalian jangan masuk ke organisasi UNHCR, jangan mengurusi di bidang pengungsi imigran gelap. Jangan kalian terjun ke situ kalau ujung-ujungnya kalian ingin dibalas budi dan mengungkit apa yang pernah kalian kerjakan. Kalau nggak ikhlas kalian jangan kerjakan. Giliran sudah dikerjakan kalian ngungkit, minta balas budi. Nah, jelas tujuan kalian tuh apa, ke bawa masuk mereka ke Indonesia, tujuannya tuh apa? Mengacak-ngacak kedaulatan negeri kita, membuat resah masyarakat kita. Oke, seperti itu aja dulu tanggapan kita tentang UNHCR yang terus-terusan meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat orang-orang Rohingya itu bisa berdampingan dengan kita. Tidak bisa, sampai mati pun saya nggak akan pernah terima. Saya warga Indonesia, walaupun yang lain terima, seluruh masyarakat Indonesia terima, tidak untuk saya nggak akan pernah bisa terima. Oke, lanjut ke konten berikutnya. Namun cek tombol subscribe yang masih merah, diklik sedikit saja biar berubah jadi warna hitam. Ketika yang hitam itu sudah subscribe, berarti itu sebagai penyemangat saya untuk terus menyerukan kasus Rohingya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman kita yang sudah mendukung. Dan kita lanjut ke konten berikutnya.